Terima kasih pemirsa, Anda masih di iNews Pagi bersama saya Camar Henda dan rekan saya Yasmin Atania. Pemirsa, Presiden Joko Widodo kemarin berkunjung ke Provinsi Lampung untuk menjajal jalan rusak di Lampung yang viral di media sosial. Presiden menegaskan jika pemerintah provinsi tak sanggup memperbaiki jalan, maka pemerintah pusat yang akan mengambil alih. Presiden Joko Widodo kemarin memenuhi janjinya mengecek secara langsung jalanan yang rusak di Provinsi Lampung. Kunjungan Jokowi dilakukan saat Lampung viral karena jalanannya yang rusak parah. Jokowi yang tiba pada Jumat pagi langsung menuju Pasar Natar menemui warga. Dari Pasar Natar, Jokowi langsung bertolak ke exit tol ITERA Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan. Dalam kesempatan ini, Presiden menegaskan jika pemerintah provinsi tak sanggup memperbaiki jalan, maka pemerintah pusat telah yang akan mengambil alih. Kita melihat inflasi, melihat harga-harga, tetapi juga ingin melihat infrastruktur utamanya jalan. Karena ini menjadi kunci. Biaya logistik itu sangat tergantung baik tidaknya infrastruktur yang kita miliki. Ya. Ada atensi Pak, kapan Pak selesai Pak? Jalan bagus, ada atensi Pak, kapan Pak? Secepat-cepatnya dimulai yang rusak. Yang kira-kira provinsi tidak memiliki kemampuan, kemudian kabupaten tidak memiliki kemampuan, ya akan diambil alih oleh Kementerian PU. Utamanya yang jalannya rusak parah. Menariknya dalam perjalanan, mobil dinas Jokowi benar-benar melintasi jalan yang rusak berlubang. Kendaraan Presiden itu melaju berbelok-belok untuk menghindari lubang di Jalan Rusan Riyacudu, Lampung. Bahkan kabarnya Presiden sampai berganti mobil. Selain untuk melihat jalan rusak di Lampung, kunjungan Jokowi juga untuk meninjau harga sembako di pasar. Jokowi menegaskan pentingnya perbaikan infrastruktur jalan untuk mendukung mobilitas orang dan barang. Tim Liputan iNews melaporkan. Masih dari informasi yang sama, pemirsa, jalan rusak Lampung menjadi sorotan setelah rentetan kritik diberikan oleh warga Lampung. Dan salah satunya dibuat oleh TikToker asal Lampung, Bima Yudo Saputro. Kritik ditujukan atas infrastruktur yang terbatas dan beberapa proyek yang mangkrak di Lampung. Pemuda asal Lampung Timur, Bima Yudo Saputro, mengunggah sejumlah video berisi kritik pedas terhadap kampung halamannya. Dalam salah satu video, Bima menyoroti infrastruktur di Lampung, di mana banyak jalan yang rusak dan proyek yang mangkrak sejak lama. Bima yang kini tengah menempuh pendidikan di Australia, merilis video-video kritikannya di akun TikTok @albimaxreboard. Namun akibat kritikannya, Bima justru dilaporkan ke polisi. Tidak hanya itu, keluarga Bima juga mendapat intimidasi. Intinya gue disuruh berhenti mengkritik Lampung. Intinya ya, pada intinya gitu. Di sini yang mengalami ancaman serius bukan gue, yang ada orang tua gue. Bener kalian, orang tuamu gimana gitu. Sementara itu meski Bima harus berhadapan dengan hukum, namun banyak netizen yang memberikan pembelaan. Warga Lampung lainnya pun turut mengunggah kondisi jalanan di berbagai wilayah di Lampung yang rusak parah dan tak kunjung diperbaiki. Ada pula yang mengunggah video perbaikan jalan di Kabupaten Pringsewu. Pengunggah video berterima kasih kepada Bima. Perbaikan jalan tersebut diduga sebagai efek dari viralnya kritikan Bima terhadap jalanan rusak di Provinsi Lampung. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, berkas perkara Mario Dandi tersangka kasus penganiayaan belum juga selesai. Padahal tenggat waktu penyerahan berkas perkara hampir habis. Hingga kini, Mario Dandi, anak mantan pejabat pajak yang menjadi tersangka kasus penganiayaan, belum juga diadili. Pasalnya, polisi belum juga melengkapi berkas perkara milik Mario ke kejaksaan. Padahal batas waktu penyerahan berkas perkara sudah hampir berakhir. Polisi beralasan penyidik masih harus memeriksa satu saksi untuk melengkapi berkas Mario Dandi. Sementara itu, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah menagih berkas perkara 2 tersangka kasus penganiayaan David kepada penyidik. Mario Dandi Satrio adalah tersangka penganiayaan terhadap Kristalino David Ozora.
Kasus penganiayaan itu pertama kali terungkap di media sosial sebelum proses hukum berjalan. Mario adalah putra dari mantan pegawai Ditjen Pajak Kemenkeu, Rafael Alun Trisambodo. Penganiayaan berujung pemecatan Rafael dari tugas dan jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Kanwil Jakarta Selatan II. Tidak hanya itu, Mario Dandi Satrio pun terkena DO dari tempatnya menuntut ilmu Universitas Prasetya Mulia. Selain Mario Dandi, ada 2 tersangka lain yang terlibat dalam penganiayaan David, yaitu Lukas Sein dan AG. Berbeda dengan Mario dan Sein yang belum disidang, AG telah divonis dengan 3 tahun 6 bulan penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, KPK telah membentuk tim untuk menelusuri harta kekayaan milik mantan Kabag Opsnal Ditres Narkoba Polda Sumatera Utara Ahirudin Hasibuan. Sebagai tahap awal, tim nanti akan memeriksa harta dari Ahirudin yang tercatat di LHKPN. Dalam menunjukkan keseriusannya, KPK membentuk tim untuk menelusuri harta kekayaan milik mantan Kabag Opsnal Ditres Narkoba Polda Sumut Ahirudin Hasibuan. Tim tersebut nantinya akan memeriksa harta Ahirudin yang tercatat di LHKPN hingga mendatangi lokasi kepemilikan asetnya. Selain itu, surat-surat barang yang dimiliki juga akan divalidasi dengan menginformasinya ke kementerian atau lembaga terkait. Proses klarifikasi ini dilakukan karena diduga kuat adanya ketidakwajaran LHKPN yang dilaporkan Ahirudin. Pasalnya, Ahirudin kerap memamerkan kekayaannya di media sosial seperti saat menggunakan Harley Davidson. Padahal dalam laporan LHKPN, Ahirudin Hasibuan hanya memiliki harta kekayaan sebesar Rp467.548.644 yang dilaporkan terakhir kali pada tahun 2021. Harta itu terdiri dari tanah seluas 566 meter persegi senilai Rp46.330.000, mobil seharga Rp370 juta, dan harta bergerak lainnya senilai Rp51.218.644. Sebelumnya, PPATK telah memblokir rekening milik Ahirudin dan juga anaknya Aditya Hasibuan. Sebab kedua rekening itu terindikasi ada transaksi keuangan yang mencurigakan senilai miliaran rupiah. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Bayulela Firman, iNews melaporkan. Pemirsa, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan menggelar pertemuan dengan tim 8. Pertemuan membahas agenda partai, isu-isu strategis, hingga calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan. Anies Baswedan bersama tim 8, koalisi kecil Nasdem, PKS, dan Demokrat membahas beberapa isu strategis menghadapi pemilu 2024 mendatang. Dalam pertemuan tersebut, Anies menyoroti 3 isu penting di tengah masyarakat, diantaranya adalah kemiskinan, biaya hidup, dan juga harga kebutuhan pokok yang tinggi, serta lapangan pekerjaan. Selain itu, tim 8 juga membahas berkaitan dengan calon wakil presiden yang nantinya akan mendampingi Anies Baswedan dalam kontestasi politik 2024. Ada 5 nama cawapres yang diusulkan untuk menjadi wakil Anies, namun mereka tidak menyebut nama bakal capres Anies tersebut. Ada beberapa tema utama yang kemudian ini akan menjadi agenda yang kita bawa. Ada persoalan yang sangat serius yang terkait dengan kemiskinan. Yang kedua terkait dengan biaya hidup dan kebutuhan pokok yang harganya tinggi. Yang ketiga adalah lapangan kerja. Jadi Koalisi Perubahan untuk Persatuan sudah mulai membahas tentang 3 bakal capres di pemilu 2024 telah diusung. Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo siap bertarung di Pilpres 2024. Elektabilitas ketiganya berjalan kompetitif berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga. Pemilu semakin dekat, temu antar partai politik pun semakin giat. 3 kandidat bakal calon presiden pun telah diusung. Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo siap bertarung dalam kontestasi Pilpres 2024. Lantas, bagaimana dengan elektabilitas ketiganya? Sejumlah lembaga survei merilis data perolehan.
Pada survei Saiful Mujani Research and Consulting yang dilakukan pada 25 hingga 28 April 2023, elektabilitas Ganjar Pranowo 20,8%. Prabowo Subianto memperoleh elektabilitas 15,8%, sedangkan elektabilitas Anies Baswedan berada di 11,4%. Elektabilitas Ganjar naik pasca deklarasi capres oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Sebelumnya elektabilitas Ganjar hanya 13% pada momen batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Sedangkan dalam survei Poltreking Indonesia pada 9 hingga 15 April 2023, Prabowo Subianto berada di posisi teratas dengan elektabilitas 33%. Ganjar mengikuti dengan 31,1%, sementara Anies Baswedan berada di angka 22,4%. Elektabilitas Prabowo naik signifikan pada April. Pada Februari 2023, elektabilitas Menteri Pertahanan ini berada di angka 26,1% dan pada Maret 27,2%. Survei digelar saat mencuat polemik pembatalan tuan rumah Piala Dunia U20 dan sebelum PDI Perjuangan mendeklarasikan calon presiden. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia juga merilis survei elektabilitas calon presiden dengan simulasi 3 nama. Survei digelar 11 hingga 17 April 2023, melibatkan 1.220 responden. Ganjar Pranowo memiliki elektabilitas tertinggi, yakni 34%, diikuti Prabowo Subianto dengan 31,7% dan Anies Baswedan 25,2%. Sementara dalam survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia, jika pemilu diadakan sekarang, nama Prabowo Subianto unggul dengan elektabilitas 18,3%. Disusul oleh Ganjar Pranowo dengan elektabilitas 16,2%, sedangkan elektabilitas Anies Baswedan berada di 13,1%. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, lobi-lobi politik begitu terasa dalam beberapa pekan ini. Bahkan pertemuan satu partai dengan partai lain tidak terbatas hanya untuk satu kubu koalisi saja. Jelang pemilu 2024, sejumlah partai politik melakukan upaya lobi politik dari satu partai ke partai politik lainnya. Salah satu yang menarik perhatian adalah dukungan dari P3 kepada calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Pada 30 April lalu, PLT Ketua Umum P3 Mardiono bersama sejumlah petinggi partai mendatangi kantor DPP PDI Perjuangan untuk memperkuat dukungan tersebut. P3 disambut langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan calon presiden Ganjar Pranowo. Sementara itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mendatangi Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto pada 28 April lalu. Kedatangan PKB ini bahkan memunculkan kemungkinan Muhaimin Iskandar mendampingi Prabowo sebagai calon wakil presiden. Selain menemui Prabowo, Caimin bersama PKB juga telah bertemu dengan Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto pada 3 Mei lalu. Dan di hari yang sama, Muhaimin Iskandar juga menemui Partai Demokrat di Cikeas, menemui Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Sebelumnya, dua petinggi Demokrat tersebut juga menerima kunjungan dari Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto di Cikeas pada Sabtu 29 April lalu. Ke informasi lainnya, pemirsa, cicilan rumah, transportasi, dan BPJS Tenaga Kerja menjadi tuntutan para buruh di peringatan Salatiga May Day 2023 Jumat kemarin. Datang kepada pemerintah, kita duduk. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menghadiri peringatan Salatiga May Day 2023 di halaman pemerintah Kota Salatiga Jumat siang. Salatiga May Day 2023 digelar bertajuk Semangat Merajuk Kebersamaan Pekerja dan Pengusaha di Hari Yang Fitri. Ganjar membuka dialog dengan para buruh yang hadir untuk menyerap aspirasi dan mendengarkan masukan dari para buruh untuk pengusaha dan pemerintah. Selain cicilan rumah dan BPJS Tenaga Kerja, buruh juga menyinggung terkait dengan transportasi yang murah dan cepat. Kita siapkan atau saya tanya kepada mereka apa kebutuhannya, cicilan rumah
Transportasi, jalan rumah ini ada dari BPJS Tenaga Kerja, kita coba dorong lebih banyak perumahan untuk buruh dibangun. Maka kenapa kayak Trans Jateng itu kita siapkan untuk jalur-jalur industri dengan satu harapan daerah-daerah yang Sebelum hadir di peringatan Hari Buruh, orang nomor 1 di Jawa Tengah itu mengikuti kampanye penghijauan lingkungan. Ganjar bersama ratusan pendiri dan juga anggota Bapala Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada melakukan penanaman 200 bibit pohon jenis tabepuya, gowok dan juga pinus. Selain itu, 44 ekor burung jenis perkutut dan kutilang juga dilepas liarkan di lereng Gunung Ugaran, Kabupaten Semarang. Kegiatan cinta alam ini diharapkan memberi inspirasi ke banyak pihak untuk terus melestarikan lingkungan. Pemirsa, sebagai wujud kepedulian terhadap rakyat kecil, Partai Perindo kembali membagikan gerobak dan juga bantuan modal usaha kepada 2 pedagang kecil di Jakarta. Bantuan gerobak dilengkapi dengan kris sebagai alat bantu pembayaran berbasis teknologi, diharapkan dapat meningkatkan penghasilan dan juga kesejahteraan masyarakat. Senyum bahagia terpancar dari Nur Aini, pedagang bakso, dan Heldawati, pedagang nasi goreng, saat menerima bantuan gerobak dan modal usaha dari DPW Partai Perindo DKI Jakarta. Gerobak dan modal usaha diserahkan langsung oleh Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta, Effendi Syahputra, yang didampingi oleh Wakil Ketua Umum Partai Perindo, Boyke Nofrizon, di kantor DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta Pusat. Karena selama ini saya tidak punya gerobak, jadi dengan adanya bantuan ini saya merasa terbantukan dan banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum yang sudah peduli. Alhamdulillah tertolong, terbantu, mau beli gerobak nggak ada uang buat anak sekolah. Jadi ya alhamdulillah Perindo bantu banget gitu. Jadi saya bisa dagangnya mungkin mudah-mudahan lebih maju lagi. Gerobak Perindo telah dilengkapi dengan kris untuk mempermudah pembayaran, sehingga mendorong pelaku UMKM untuk naik kelas. Ini juga kita didik supaya pelaku UMKM kita melek teknologi, jadi perdagangan tidak hanya dengan secara konvensional tapi secara digital. Kita ajarin nih, nah ke depan nanti kita coba bagaimana memasarkan ini secara digital juga. Partai Perindo dengan nomor urut 16 akan terus membagikan gerobak dan modal usaha sebagai bentuk komitmen untuk terus membantu masyarakat kecil dengan program pemberdayaan UMKM. Dari Jakarta, Rizky Iqbal, iNews melaporkan. Ratusan pelajar dan guru di Majalengka, Jawa Barat kegerahan akibat cuaca panas. Sejumlah ruangan belajar dipasangi kipas angin guna memberikan rasa nyaman saat belajar mengajar berlangsung. Sejumlah pelajar SMA Negeri 1 Majalengka di kelas 1 dan 2 dalam ruang belajar kegerahan akibat panas terik sejak 1 minggu lalu. Untuk memberikan rasa nyaman saat belajar mengajar, pihak sekolah menyediakan kipas angin dalam ruangan. Meski demikian, hal tersebut tidak menjamin siswa fokus mengikuti pelajaran. Cuaca akhir-akhir ini tuh sangat panas dan mungkin cukup bikin tidak nyaman ke cara belajarnya kita, tapi alhamdulillah sekarang di kelas itu kipasnya kan nyala semua, jadi lumayan enak. Kondisi fisiknya ya anak kan jadi kelihatan kan gelisah gitu ya, panas karena kan, jadi anak berusaha mencari sesuatu untuk mengipas-ngipas dirinya dengan buku gitu ya. Selain siswa, kegerahan juga dialami guru yang tengah mengajar di dalam ruangan. Para guru sengaja membawa kipas mini serta memanfaatkan buku untuk memberikan rasa nyaman. Dari Majalengka, Jawa Barat, Jenny Johaidi, iNews melaporkan.